Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Rosmeida. Saya di sini akan melakukan pengujian perangkat lunak mobile app. Saya akan melakukan dua cara pengujian, yaitu pengujian manual testing dan pengujian authentication testing. Pada pengujian manual testing ada white box dan black box. Di sini saya akan menguji black box terlebih dahulu. Ini saya sudah menyiapkan kasus dan hasil pengujian. Nah, ini saya akan menguji splash screen. Hasil yang saya harapkan pada splash screen ini yakni tampilan aplikasi akan menampilkan tampilan loading. Nah, ini tampilan loading dari aplikasi, berarti ini sudah berhasil. Jadi splash screen sudah berjalan seperti yang diharapkan. Jadi kesimpulannya ini berhasil. Jadi langsung saja kita tulis di sini berhasil. Saja ke pengujian berikutnya, kita uji registrasi. Di sini kita inputkan email. Email ini untuk username yang nanti akan kita pakai untuk login. Terus password, nama lengkap, jenis kelamin, dan alamat. Kita klik register untuk menyimpan datanya. Nah, ini udah sukses ya, ada tampilan notif suksesnya. Berarti ini kesimpulannya berhasil. Kita lanjut ke test case ketiga, yakni login. Kita inputkan username yang tadi kita inputkan sama passwordnya. Harapannya ini akan pindah halaman ke menu utama. Jadi masuk ke dalam aplikasi. Nah, ini sudah sesuai dengan harapan, berarti kesimpulannya berhasil. Langsung saja kita tulis berhasil. Kita lanjut ke test case keempat, validasi. Di sini kita akan inputkan username dan password yang salah. Jadi password ini tuh belum terdaftar, belum terregistrasi. Harapannya itu akan ada notifikasi gagal login. Langsung saja kita inputkan. Nah, ini ada notif gagal login. Berarti kesimpulannya berhasil. Selanjutnya kita masuk ke test case ke-5, yakni logout. Poin pengujiannya itu memilih button logout dan harapannya itu tampil ke menu login. Nah, ini sudah berhasil, berarti kesimpulannya berhasil. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian white box testing. White box testing adalah pengujian perangkat lunak pada tingkat alur kode program apakah masukan dan keluaran yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Metode jalur dasar adalah salah satu metode white box testing di mana dengan proses pengujian diperlukan untuk membuat program dari program script dan juga menentukan nilai kompleksitas siklomatis. Nah, berikut ini hasil dari pengujian white box yang telah dilakukan. Ini adalah gambaran dari flowchart-nya, flowchart login. Di sini ada variabel, terus inputan, terus variabel lagi, terus cek validasi. Setelah itu masuk ke menu utama. Di validasi ini jika salah, maka akan kembali lagi ke halaman inputan. Nah, ini gambaran dari program loginnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini menentukan nilai kompleksitas siklomatis.
Di sini ada node, edge, predikat, region. Node-nya ada 7. Node itu bulatan-bulatan yang ada di plot ini. Nah, bulatan ini itu dinamakan dengan node. Edge itu garis yang menghubungkannya. Nah, ini tuh yang garis-garis itu namanya edge. Untuk predikat itu adalah yang bercabang. Nah, ini yang bercabang itu di node ke-6. Region itu menentukan wilayahnya. Ini ada wilayah luar dan wilayah dalamnya, jadi ada 2. Kemudian rumusnya itu ada pi dan J sama dengan edge dikurangi node plus 2. Nah, ini kan edge-nya itu 7 dikurangi 7 plus 2 sama dengan 2. Nah, yang kemudian predikat tambah 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini menghasilkan hasil yang sama. Kemudian menentukan independent path. Nah, ini path-nya ada 2. Nah, pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lurus terus. Ini path yang pertama. Untuk yang kedua itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 ke 3, kemudian ke 4, ke 5, ke 6, terus ke 7. Nah, ini independent path-nya. Path satunya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Path keduanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya membuat graph matrix. Nah, ini node sama edge-nya disimpan di pinggir. Yang ini yang ABC itu dihasilkan dari yang flow graph yang tadi di atas. Nah, ini 1 ke 2 A. 1 ke 2 A. Kemudian kita tulis A di situ. 2 ke 3 itu B. 2 ke 3 B kita tuliskan di situ. Kemudian 3 ke 4 C. Kita tuliskan 3 ke 4 C. Selanjutnya 4 ke 5 D. 4 ke 5 D. Selanjutnya 5 ke 6 E. 5 ke 6 E. Selanjutnya 6 ke 7 F. Nah, ini 6 ke 7 F. Dan yang terakhir itu dari 6 ke 3 yaitu G. 6 ke 3 G. Nah, ini kita hitung koneksinya 1 ke 1. 1 diambil 1 sama dengan 0. Jadi semua yang dikoneksi ini itu kita kurangi 1. Jadi ini 1 dikurangi 1, 0. 1 dikurangi 1, 0. 1 dikurangi 1, 0. 1 dikurangi 1, 0. Nah, ini yang terakhir 2 dikurangi 1, 0. Kenapa 2? Karena ini ada 2 di kolom 3 dan kolom 7. Jadi hasilnya 1. Nah, ini semuanya hasilnya 1. Kemudian kita jumlahkan 1. 1 ini itu dihasilkan dari predikat. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kesimpulannya ada 2. Selanjutnya ini pengujian authentication testing. Yang pertama itu view matchers. View matchers itu seperti kayak intent. Jadi kayak perpindahan halaman dari halaman, misal dari login ke halaman menu utama. Nah, ini saya menguji dari halaman login ke halaman menu utama. Ini merupakan shortcut-nya. Kemudian kita langsung tes saja. Kita masukkan username-nya dan password-nya. Kita klik login. Nah, ini sudah berhasil. Nah, seperti ini tampilan dari pengujian view matchers.
Yang kedua itu ada view assertion. Nah, view assertion ini itu halaman inputan. Jadi view assertion itu untuk pengujian pada form inputan atau tambah data. Nah, di sini saya menguji halaman registrasi untuk menambahkan pada data login nantinya. Nah, langsung saja kita inputkan di sini. Nah, ini bagian dari pengujian view assertion. Pengujian untuk menguji bagian inputan datanya. Kemudian kita register. Nah, ini berhasil. Nah, itu tadi hasil dari pengujian view assertion. Jadi kesimpulannya itu dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Langsung aja ke pengujian ketiga, view action. Nah, view action itu untuk mengecek fungsi butonnya. Jadi ini udah berfungsi dengan baik atau belum. Nah, di sini saya akan menguji buton logout. Nah, ini untuk shortcode-nya ada di sini. Langsung saja kita tes. Nah, ini sudah masuk ke aplikasinya. Kita klik buton logout ini. Kemudian setelah diklik, nah ini akan kembali ke halaman login. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.